Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya mau memperkenalkannya calon bonsai kelapa yang seperti ini, teman-teman. Nah, awalnya untuk bonsai kelapa ini sendiri sudah bagus ya, teman-teman. Awalnya sudah bagus ya, sudah mempunyai bonggol yang besar seperti ini, teman-teman. Bonggol yang besar juga daun yang rimbun ya, teman-teman. Nah, namun waktu itu untuk bonsai kelapa ini sendiri masih saya dalam keadaan saya liarkan ya, teman-teman. Dan disitu saya sedang melakukan proses pengecilan daun pada calon bonsai kelapa ini, teman-teman. Nah, setelah saya lakukan proses pengecilan daun, tapi dengan tidak dengan cara pangkas ekstrim ya, teman-teman, hanya menyisakan satu pelepah dan satu tunas baru ya, teman-teman. Nah, namun waktu itu keadaan tanah atau medianya nih, teman-teman ya, masih lembab waktu itu ya, masih lembab. Bukan lembab sih, bisa dibilang becek ya, teman-teman. Jadi untuk air yang ada di dalam media ini keluar melalui atas ya, teman-teman, melalui pembuangan, maksudnya melalui celah-celah pelepah yang baru saja saya lakukan pemangkasannya, teman-teman. Nah, terus kemudian si air itu bisa menggenang ya, teman-teman, menggenang di sela-sela pelepah bagian bawahnya. Kemudian terjadi pembusukan pada tunas yang baru, teman-teman ya, dan hampir saja calon bonsai kelapa ini hampir saja mati ya, teman-teman. Hanya saja saya bersyukur bisa melakukan perawatan hingga bonsai kelapa ini bisa tumbuh kembali seperti ini, teman-teman. Nah, walaupun ini tidak saya lakukan pengecilan daun dengan cara pangkas ekstrim ya, teman-teman, tapi karena satu pengalaman ini ya, teman-temannya, pengalaman ini kita bisa tahu bahwasanya dalam melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita baik pun akan terdampak berbahaya ya, teman-teman, bagi sesuatu yang kita lakukan bila mana ada cara-cara yang belum kita pahami ya, teman-teman. Dan di sini saya sudah mempunyai pengalaman ya, teman-teman. Jadi untuk melakukan perawatan, terutama untuk melakukan pengecilan daun, entah itu tebas ekstrim ataupun dengan sisa satu atau dua pohonnya, teman-teman, usahakan untuk media atau tanah seperti ini ya, teman-teman, tidak becek ya, teman-teman, tidak becek, cukup cukup lembab saja ya, teman-teman. Nah, dan untuk penyiraman juga tidak usah terlalu banyak-banyak seperti biasa ya, teman-teman. Yang penting bisa melembabkan medianya, teman-teman. Nah, dan di sini untuk calon bonsai kelapanya sudah tumbuh tunas ya, sudah tumbuh dua ya, teman, sudah tumbuh dua tunas. Namun sepertinya untuk yang tunas yang pertama ini gagal ya, teman-teman. Gagal karena daunnya hanya segini, teman-teman ya. Nah, dan di sini sedang mengeluarkan tunas yang baru lagi, teman-teman. Dan di sini saya akan lakukan perawatan pada bonsai kelapa ini agar bonsai kelapa ini mau mengeluarkan tunas yang mempunyai daun yang kerdil dan pelepah yang kerdil juga ya, teman-teman. Baiklah, teman-teman, kita simak videonya sampai selesai agar kita bisa sedikit mendapatkan cara atau manfaatnya. Namun sebelum kita lanjutkan
Untuk melakukan proses perawatan pada bonsai kelapanya, ada baiknya kalau kita saling berbagi ya teman-teman, saling berbagi pengalaman dan terutama saling berbagi kesuksesan ya teman-teman. Nah, dengan cara menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan seperti biasa untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah sering berbagi pengalaman melalui kreatif atau pengalaman-pengalaman yang sudah kita bagikan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Dan di sini juga saya meminta pada semua teman-teman, terutama para senior bonsai kelapa dan bonsai kambium ya, untuk melakukan untuk melakukan atau memberikan arahan-arahan kepada saya ya teman-teman melalui kolom komentar ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita simak videonya sampai selesai bagaimana cara saya melakukan perawatan pada bonsai kelapa ini teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, dengan langkah awal di sini saya akan melakukan penyayatan pelepah terlebih dahulu ya teman-teman, pelepah yang seperti ini. Saya di sini akan membuang sedikit pelepahnya agar tidak terlalu panjang ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan sedikit penyayatan tapis ya teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan proses yang sama pada tapis yang bagian di sebelahnya teman-teman. Nah, dan di sini kita lakukan pemotongan tapis ini ya teman-teman. Namun seperti biasa, untuk menjaga tapis ini agar tidak untuk menjaga tunas baru ini agar tidak patah, kita lakukan pemotongan sedikit saja teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan kembali seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan pembuangan pelepah ya teman-teman. Kita lakukan pembuangan pelepah seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan penyayatan tapisnya teman-teman. Kita lakukan dari bagian atas ya. Nah, atau teman-teman bisa melakukan seperti ini ya teman-teman, pembelahan pembelahan pelepah ya teman-teman. Dengan cara seperti ini, kita belah pelepahnya atau kita potong terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lakukan pemotongan terlebih dahulu, kemudian kita lakukan pembelahan seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa juga teman-teman lakukan yang seperti ini ya teman-teman. Namun tetap kita harus berhati-hati ya teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan penyayatan. Nah, kalau sudah seperti ini sangat mudah untuk kita lakukan penyayatannya teman-teman. Tidak takut akan menggores iklan lewat teman-teman, iklan. Kemudian kita lakukan proses yang sama ya teman-teman pada bagian pelepah yang di sebelahnya teman-teman. Nah,
Namun seperti biasa ya teman-teman, untuk melindungi pelepah atau tunas yang baru ini supaya tidak patah, maka kita tidak akan membuang tapis ini semuanya ya teman-teman, cukup setengahnya saja seperti ini teman-teman. Kemudian kita lakukan pemotongan juga pada pelepah yang baru saja kita lakukan pembelahan, namun kita tidak membuang semuanya ya teman-teman, cukup setengahnya saja yang menurut kita aman untuk melindungi atau menyangga tunas yang baru ini ya teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini cara saya melakukan perapian atau perawatan pada bonsai kelapanya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman pecinta bonsai kelapa yang masih pemula seperti saya. Baiklah teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.